Ya, jadi manfaat melaksanakan kewajiban di rumah diantaranya yang pertama itu, kalau kita menjaga kebersihan rumah manfaatnya apa? Rumah menjadi kotor. Bersih. Bersih atau nyaman, Miss. Iya, rumahnya kalau dijaga kebersihannya pasti akan menjadi bersih. Setelah itu, kita akan nyaman dan aman ketika di rumah. Rumah yang bersih membuat penghuninya sakit. Tidak. Oh, Miss. Jadi sehat. Aman. Iya, rumah yang bersih membuat penghuninya sehat. Oke, next. Manfaat dari menghormati orang tua, ya. Yang pertama, semakin disayang oleh orang tua. Ada di sini anak-anak Miss yang kalau hormati orang tuanya selalu dimarahi. No, Miss. Oh ya, iya. Oke, next. Orang tua merasa dihargai oleh anak. Orang tua akan bahagia. Iya, bahagia dia memiliki anak yang respect to their parents. Oke, next. Mengembangkan diri menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Disenangi orang tua, ya. Oke, yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan dengan kakak atau adik. Ya, nah selanjutnya memperoleh prestasi yang membanggakan. Ya, kalau anak-anak Miss rajin belajar, apa mungkin prestasinya buruk? No, right? Miss. Ya, pasti bisa dapat prestasi yang memuaskan dan membanggakan. Ya, oke, number 6. Hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Tiga, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Setelah itu anak-anak juga bisa beruang. Bersekolah. Bermain, ya. Iya, itu kan reviewnya ada. Berarti anak-anak Miss nggak lihat reviewnya ini. Coba. Miss bilang beruang kok bisa sekolah. Look at your review. Perhatikan reviewnya. Coba, mana reviewnya? Tunjukkan dulu sama Miss. Sekarang nomor berapa sudah? Nomor berapa sekarang? What number? 6. Yes, number 6 part D ya, bagian D. Oke, yang selanjutnya terakhir. Hak anak di rumah itu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di rumah. Ayo, dengan cara apa? Who still remember? Siapa yang masih ingat ini? Dengan cara apa anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di rumah? Yuk, coba. Bersekolah, Miss. Bersekolah nih. Belajar dengan niat. Coba si Chester dulu yuk, Chester. Dengan cara apa nak bisa mendapatkan keterampilan di rumah? Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di rumah, Miss. Bekerja dengan niat. Belajar dengan niat. Dengan cara apa nak? Ayo, who can answer? Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di rumah, Miss. Gimana mendapatkan keterampilan dan pengetahuan di rumah, Nadia? Dengan cara apa? Memperoleh ilmu pengetahuan. Iya, caranya gimana? Caranya? Ke sekolah. Ke sekolah. Itu kan di sekolah pinternya. Yuk, pinter di rumah dengan cara apa? Diajari caranya. Kita sudah pernah belajar ini yuk. Dengan cara apa? Who can answer? Coba si Kayu. Belajar. Belajarnya dengan cara apa kalau di rumah supaya pintar, supaya dapat pengetahuan dan keterampilan di rumah? Gimana? Membaca. Oke yuk, dengan cara apa?
Membaca. Orang tua. Si orang tua. Menghormati orang tua, Miss. Ya, tadi ada Miss dengar. Help parents, Miss. Membantu orang tua ya, dengan cara membantu orang tua. Misalnya for example tuh. Siapa yang di sini suka bantu mamanya masak? Ayo cuci piring, Miss. Kalau Nadia buat nugget, Miss. Iya, masak Nah, nugget. ayo cuci piring. Masak Orang tua. ya. Sama buat ayam goreng, Miss. Iya, ayam goreng. Wah, Suka bantu orang tua so hungry now. Oke ya, masak ayam goreng, masak apa lagi? Ya kan? Setelah itu masak nugget. Iya, kalau tidak pernah bantu mamanya, pasti tidak akan Ubi, tahu Miss. gimana cara masak nugget. Misal, kalau masak nugget pakai minyak goreng dipanaskan, setelah itu masukkan nuggetnya. If you never have your parents, ya kan, kalau nggak pernah bantu mamanya ini masak nugget, pasti dipikirnya nugget itu dibeli langsung dimakan saja. Harus dimasak dulu, Miss. Goreng terlebih dahulu supaya apa? Bisa Matang. Iya, bisa matang, fully cook, and then you can crispy gitu, right? Iya, coba kalau misalnya makan yang belum dimasak, is it delicious? I think no lah. And my mommy can cook somai itu, Miss. Iya, oke ya. Jadi dengan cara help your parents, bisa dengan kalau anak Miss yang tampan-tampan ini, yang tampan-tampan ya, yang ganteng-ganteng, cowok-cowok ganteng Miss ini, bisa dengan membantu papanya ya, wash the car, mencuci mobil. So when you buy your car by yourself ya kan, bisa beli mobil sendiri nanti. Siapa yang mau punya mobil sendiri ini? Pasti semuanya mau punya mobil sendiri. Sudah bisa nyuci mobilnya sendiri ya kan? Iya. Yes, Miss. Itulah namanya soft skill, nak ya. Keterampilan baru, soft skill, keterampilan bawaan ya. Jadi harus dipelajari karena get the new skill is your right at home. Karena mendapatkan keterampilan adalah hak anak-anak di rumah. Jadi manfaatkan ya nak, jangan dibuang-buang waktunya, sia-siakan, rugi. Oke, next number 7. Hak anak di rumah adalah di sekolah adalah ya, sekarang hak anak di sekolah. Yang pertama, memperoleh ilmu pengetahuan, bermain bersama teman. Oke, nanti kalau sudah masuk sekolah, ya kapan bisa bermain sama temannya, nak? Ketika jam belajar? Oh, istirahat. Iya, No, Miss. break time, can play with your friend, ya kan? With your friend. Yes, Miss. Ya, si Giselle enak sekali dia makan di situ ya kan? Time to study, no time to eat. Oke, iya. Jadi bermain bersama teman itu waktunya ketika jam istirahat ya. Selanjutnya hak anak di sekolah adalah menyampaikan pendapat ya dan mendapatkan hasil nilai belajar serta menggunakan fasilitas sekolah. Ya, nak? Oke, next number 8. Setiap hak yang kita miliki dibatasi oleh hak orang lain. Jadi, for example, there is a question like this. Hak yang kita miliki dibatasi oleh A titik-titik. A, hak orang lain. B, dibatasi oleh dinding. Jawabannya apa, nak? Hak yang kita miliki dibatasi oleh A, dinding pembatas. B, hak orang lain. Hak orang lain. Hak orang lain. Pembatas. No, Miss. Hak orang lain. The answer is B ya. Jawabannya adalah hak orang lain ya,
bukan dinding pembatas. Please, nah please ya, jangan, bukan itu jawabannya sayang. Oke, number 9 ya. Kita harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Jadi kita berbicara tentang hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi nggak boleh yang namanya, for example ya nak, anak-anak Miss sudah melaksanakan kewajiban tetapi tidak mendapatkan hak, it cannot ya, nggak boleh juga. Atau seperti ini yang paling banyak terjadi, yang paling sering terjadi, anak-anaknya nuntut hak saja, but if your parents ask you to help them, you don't want. Kalau parentsnya minta tolong aja, for example misalnya nih kan, Jeca, ya, please help me to keep your brother. Tolong dulu bantu mama untuk jaga adik. Ah, mama males I want to sleep. I'm so busy, ya, sibuk sekali saya mah. Now I want to sleep. Iya. Tapi kalau sudah melihat pakaian model terbaru, ikat rambut model terbaru ya kan, yang ada gambar kupu-kupu bisa terbangnya, mah I want to buy that, saya mau beli itu dong. Ya, setelah itu kalau mamanya marahin dia, dipikirnya mamanya nggak sayang. Padahal si Jecha don't want to help her parents, ya kan, nggak mau bantu parentsnya, tetapi menuntut hak. Boleh? Oke? Canon, nggak boleh. Miss. Ya, nah yang boleh yang mana sih Miss? Kok dua-duanya nggak boleh? Semua nggak boleh Miss. Yang boleh itu apabila anak-anak melaksanakan kewajiban dan menuntut hak, atau kalian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, ya. Paham? Understand? Yes. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Number 10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban membuat hidup menjadi berantakan. Damai. Damai. Tenang dan damai. Dan damai, bukan berantakan. Ya, oke. Number 11. Makna setiap bagian pada lambang Garuda Pancasila. Iya, soal ujiannya ada ini ya nak. Jadi masuk soal ujiannya tentang bab 1 yaitu bagian Garuda Pancasila. Who still remember about this topic? Siapa yang masih ingat topiknya ini? So remember, Miss. Oke, jangan lupa ya nak. Sampai nanti kelas kuliah pun ini tetap jadi topik anak-anak Miss ya, bagian Garuda Pancasila. Jadi harus you should remember every time. Oke, bagian Garuda Pancasila yang paling atas apa namanya? Kepala. Ya, kepala ya, jangan terbalik. Bagian atas itu kepala, menghadap kemana dia? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Apa maknanya? Maknanya Indonesia harusnya memihak kepada kebenaran. Yes, Indonesia kebenaran ya. Jadi Indonesia itu memihak kepada kebenaran. Kalau semalam Miss ngajar di kelas lain ada yang menjawab seperti ini. Kepala Garuda menghadap ke sebelah kiri katanya. Jadi membela kemana kalau ke sebelah kiri? Ya kan? Baru 1 bulan tidak belajar Garuda Pancasila. Sudah menghadap kiri Garuda Pancasilanya. Ya. Kanan, Miss. Ya, menghadap ke kanan. Ini kanan Miss ya. Menghadap ke kanan. Mana kanan anak-anak? Ya, kanan Miss. Oke ya. Jadi dia menghadap ke kanan. Sepakat kita ke kanan ya nak. Jangan ada yang jawab ke kiri. Aduh, nanti malu Missnya ngajar PPKN. Kepala Garuda Pancasilanya menghadap ke arah kiri. Ya, ke kanan. Maknanya Indonesia memihak kebenaran. Ya, oke. Setelah kepala, bagian apakah dia? Tangan. Leher. Leher. Yes, Leher. leher. Tidak ada bagian tangan ya Garuda Pancasila.
Pancasila ya, bagian leher. Oke, how many pieces? The fur. Berapa banyak sih bulunya yang ada di leher? 45. Angka 45 melambangkan apa? Menunjukkan dua angka belakang. Menunjukkan dua angka ke belakang tahun kemerdekaan Indonesia, Mi. Si Jeca dulu ya, dari tadi main-main dia. Oke Jeca, ada berapa sih jumlah bulu pada Garuda Pancasila Jeca? Pada leher berapa jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila? Lehernya ya nak, leher. Berapa nak? 45. Ya lambangnya melambangkan apa itu nak? 45. Angka belakang kemerdekaan Indonesia. Oke, good job ya. Jangan main-mainkan lidah ya nak, nanti lidahnya kegigit sakit, oke? Iya. Nah, 45 melambangkan dua angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun berapa itu nak? Tahun berapa? Tahun 2020. 1945. Iya, Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Oke, next. Di bawah leher ada apa? Sayap. Ya. Sayap. Ada berapa jumlah sayapnya, kids? 17 helai. 17 helai. Jumlah sayapnya, nak. Jumlah sayapnya itu ada 17. 17 menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia. Melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia ya nak, bukan tanggal lahir ya, tanggal kemerdekaan Indonesia, ingat. Jangan nanti kalau misalnya ada soal jumlah sayap pada bulu jumlah bulu pada sayap, terbalik nih. Jumlah bulu pada sayap Garuda Pancasila melambangkan tanggal ulang tahun Miss Irna, B tanggal kemerdekaan Indonesia. Which one the answer? Tanggal kemerdekaan Indonesia. Ya, tanggal kemerdekaan Indonesia ya nak, bukan tanggal lahir Miss. Oke? Iya, good job. Ya, jadi selanjutnya di bawah sayap. Ya, setelah sayap bagian apa dia? Perisai. Perisai. Ya, bagian perisai. Di dalam perisai. Oke, coba dulu. Perisai. Who ever watch Captain America movie? Siapa yang pernah menonton film Captain America? Nadia, Miss. Jeca. Banyak yang iya, pasti udah pernah sih nonton Captain America. Biasanya propertinya Captain America pakai apa sih biasanya dia? Pakai Perisai. Perisai, Miss. Pakai perisai untuk apa tuh? Fungsi perisainya untuk apa? Untuk melindunginya, Miss. Iya, untuk melindungi dirinya dari apa? Dari musuh. Oh. Itu loh si Captain America, dia pakai perisai. Nah sama, Garuda Pancasila juga ada perisai di dadanya. Ya kan? Apa tujuannya? Perisai pada Garuda Pancasila melambangkan perjuangan dan pertahanan diri untuk apa? Mencapai tujuan. Ya, itu U-nya ganti jadi I. Bukan mencapau, mencapai. Mencapai ya, bukan mencapau, mencapai. Oke. Next. Ya, nak. Nah, pada di manakah letak simbol-simbol Garuda Pancasila? Simbol-simbol sila-sila Pancasila di mana letaknya, sayang? Perisai. Ya, letaknya itu di perisai. Kemudian warna dasar perisainya apa, nak?
Merah dan putih. Merah dan putih, Miss. Pasti seperti bendera Bendera Indonesia. negara kita ya, bendera Indonesia warnanya merah putih. Betul, Manchester. Oke, next. Nah, di perisai juga ada garis tebalnya loh. Melambangkan apa ya garis tebal pada perisai? Melambangkan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Iya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Next. Selanjutnya, setelah perisai ada apa? ekor. Yes. Ya. Ekor itu ada dua bagiannya. Bagian apa saja? What, Miss? Ekor itu ada dua bagian. Yuk, bagiannya apa saja? Tunggal ekor. Bagian Ekor dan pangkal. Ekor dan ujung ekor, Miss. Mana tanggal ekor? pangkal ekor dengan ujung ekor. Pangkal ekor jumlahnya berapa, Nak? Bagian pangkal? 19. Ujung. Kalau ujung 8 helai, Miss. Ya, kalau dia bagian ujung itu ada 8 helai ya. Nah, kalau pangkal tadi 19, ingat ya, bagian pangkal itu yang 19, ujungnya 8. Don't forget it, jangan sampai terbalik ya, Nak. 19 atau pangkal ekor melambangkan apa, sayang? Menunjukkan dua angka di Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Bagian pangkal Indonesia, pangkal Garuda Pancasila melambangkan dua angka di depan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Sementara bagian ujung ekor jumlahnya berapa, Nak? Right, ada kemerdekaan Indonesia. bulan kemerdekaan Indonesia. Oke. Next, bagian apa lagi, Nak? Iya. Cakar, Miss. Favoritnya. Cakar menggenggam apa dia, Nak? Kita Bhinneka Tunggal Ika, Miss. Bhinneka Tunggal Bagian cakarnya menggenggam pita, ya. Di dalam pita tersebut terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Tetap bersatu. ya. Oke, nah kalau ada soal, bagi tulisan Garuda Pancasila terdapat di A. Cakar, B. Pita. Pita. Pita, Miss. Pita. Kalau cakar itu fungsinya menggenggam pitanya, digenggamnya pitanya, Nah. Jadi tidak ada tulisan. Coba buka Garuda Pancasila, buku kalian, buka. Coba lihat, ada nggak tulisan Garuda Pancasila di cakarnya? Ada nggak? Di bagian cakar ada nggak tulisan Garuda Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ada. Tidak ada. Miss, yang mana? Coba tunjukkan sama Miss. Ada Garuda Pancasila bagian cakarnya tertulis dicakar. Ada. Ada. Ada, Miss. Yes, have. Terdapat di mana? Di bagian Pita. yes, pita, ya, pita. Jadi cakarnya hanya menggenggam pita. Oke, understand?
Yes, Miss. Understand, Miss. Paham ya, Nak? Nah, Garuda Pancasila merupakan gambar hasil rancangan dari siapa? Dari Miss Irna. Mami, Sultan Hamid II. Di answer itu ya, jawabannya bukan Miss Irna. Tidak pernah Miss Irna merancang Garuda Pancasila ya. Oke, I think enough Sebelum for today. Miss Irna lahir aja udah ada Garuda Pancasila. Sebelum lahir sudah ada Garuda Pancasila ya, karena jadi bukan Miss yang merancangnya. Kakek-kakek kita zaman dahulu ya, uyut-uyut kita dulu. Oke? Tapi jawabannya bukan uyut ya di ujian. Jawabannya itu pilihannya. Hamid 2, Hamid 3, Hamid 4. Tidak ada. No, there is no assignment ya. Okay, kids. I think enough for today. Before we leave, please smile. Okay, smile ya. Bye. Please read. Bye bye. See you next week. See you next week. See you next January. See you next January, Miss. Subject. Bye bye. See you tomorrow. Yes, loh. Tomorrow holiday, Miss. Because tomorrow holiday. Bye bye.